ala alihi wa ashabihi ajma'in wa dzurriyyatihi. Mereka mengepung rumah Nabi Muhammad dan mendapati beliau sedang duduk di tempat tidurnya memakai selimut berwarna hijau. Al-Fatihah. Tanpa mereka sadari, dan berbalik di tempat tidur Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mereka mengepung rumah Nabi Muhammad dan mendapati beliau sedang tidur nyenyak di tempat tidurnya memakai selimut. Ambihun, saya ulangi. Tanpa mereka sadari dan berbalik di tempat tidur Nabi. Lau farraqal malik az-zakata sakoto sambul amil. Cuma in hasoro al-musaikun nomor halaman pinten ambil halaman 588 588. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlari keluar rumah sambil melemparkan panah pada kaum jika pemilik harta itu membagikan zakat, maka amin. Kemudian jika para musyrik terhitung banyaknya dan harta zakatnya mencukupi, maka wajib merasakan pembagian cukup kebutuhan mereka. Jadi pertama amil itu kan pemerintah, amil itu pemerintah, pejabat, mungkin Pak Musi lah kira-kira atau Pak Lebih. Nah, biasanya amil itu mengambil zakat terus dibagi gitu. Tapi ternyata pemilik zakatnya sudah bagi sendiri, nah maka ambil tidak perlu. Jadi nggak dapat ambil, nggak dapat bagian, nggak kerja. Kemudian lagi masalah lain, jika para musyrik terhitung banyak dan harta zakatnya mencukupi, maka wajib merasakan pembagian secukup kebutuhan mereka. Ini musyiknya banyak, zakatnya banyak, jadi ya bisa rata. Tidak bisa banyak zakatnya sedikit ya, nggak bisa. Ini kan nanti kata. Wa illa lam yajib wa lam yujab, lakin jalan jumhur. Ini langka, enggak? Sini. Yang lain dengar enggak? Sampun. Mireng kok. Dengar. Lah iya, saya wis durung krungu. Jadi senang kereta api. Suaranya enggak ada suaranya. Salah macet Bian. Baila lam yajib walam yunjab lakin yalzamu itu usahain menggunakan baila lam yakunu bil barati waqtal wujubi faminal muwattimina aula. Sekarang masalah, kalau tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka, tidak wajib meratakan pembagian itu dan tidak pula disunahkan meratakannya. Oh zakatnya mau sedikit, orang fakir miskinnya wakil sok desa. Ya tidak wajib meratakan kalau gitu. Akan tetapi pemilik zakat wajib membagi ke orang dari setiap asnaf. Jadi
Walaupun mereka tidak ada di negeri itu, ketika tiba kewajiban zakat, tiba-tiba datang jika waktu banyak dan penduduk kampung setempat harus diutamakan. Jadi orang bagi zakat itu miliknya mereka, milik orang-orang itu. Jadi makanya harus rata sebab mereka merasa saya berhak. Tapi karena cuma sedikit, akhirnya tidak harus rata, cukup 3 orang saja. Nah, 3 ini siapa? 3 itu ya yang orang asli situ. Nah, kalau ada orang ketika saya wajib zakat, orangnya belum datang ke Tanjung Sari, masih di Tegal atau masih di Jakarta. Ketika saya bagi zakat, mereka datang. Bagaimana ini? Ya itu nanti yang ada ketika saya wajib saja. Yang diberi itu yang ada ketika saya wajib. Nah, itu diberi. Nah, jadi diutamakan penduduk asli. Asli maksudnya penduduk di tempat harta zakat itu ada. Nah, itu asli. Walaupun penduduk asli, tapi kalau karena dia baru datang, sedang bagi baru dia datang. Nah, ya wajibnya zakat saya kemarin, wajibnya baginya sekarang. Ya dia tidak termasuk. Nanti kalau sisa saja diberi. Nah, walau akto isna ini minggu nisibin pasal itu mawjudun lazimahu akolu mutamawilin warman lahu min habibi. Ini bahayanya kalau memberikan hanya 1-2 orang, harus 3, minimal 3. 3 fakir, 3 miskin, 3 gharim, 3 apalagi itu. 3. Oleh fakir kafir, miskin nggak dikai. Fakir diberi 3 orang, miskin diberi 3 orang. Hari ini diberikan seperti kita. Ini fakir dan miskin. Yang fakir itu apa, miskin itu apa? Memang dia berhak menerima ya, miskin itu. Rodin halaman pintar. Ya saja 589 lah. Oh 589. Pirang-pirang bisa orang enggak? Kita. Kalau isna ini mengikuti sebin wasalis mutujun lazimau akalu mutawamilin horman lahu min malihi. Apabila pemilik zakat membagikan masing-masing 2 orang dari asnaf, padahal ada orang ketiga, maka wajib juga memberi kepada orang yang ketiga atau musahik ketiga itu, walaupun dengan harta yang sedikit dari hartanya. Jadi ditambahi kate ya ditambahi rugi je sebagai denda kalau harta yang harus dibagikan itu sudah habis ya. Makanya harus tahu ya mana fakir mana miskin. Enggak, kalau sudah kadung diberikan fakir kabeh, sing miskin gak dikai. Kalau sudah itu kayak sing miskin. Nambah dewe. Walau faqada badu salah sati ruda hisatu ala bagi sinfi. Dari sinfi ini saja wa ila fa'ala bagi asnaf. Apabila sebagian asnaf tidak lengkap 3 orang, maka kembalikan bagian yang tidak ada itu kepada sisa mustahik dari asnaf yang bersangkutan kalau ia masih membutuhkannya. Bila ia tidak membutuhkan,
maka bagian itu harus diberikan kepada asnaf lain yang ada. Ya sudah tiga, tapi ada seluruh, ada tiga seluruh lah. Ini kan oleh hiji itu, lalu terus dikembalikan seadanya, yang seadanya orang itu. Well, jamu taswiyah bainal asnaf wa in kanat hajatu ba'dihim asadda ataswiyah baina ahadisin fi. Wajib meratakan pembagian bagi semua asnaf walaupun kebutuhan sebagian lebih banyak daripada yang lain. Tidak wajib meratakan pembagian antara perorangan dari setiap asnaf. Bahkan sunnah meratakan setiap perorangan itu. Jadi tidak bisa, Pak, saya butuh banyak kok, diberinya sama dengan yang lain. Iya, foto pokoknya saya juga bagus foto. Jadi saya bagian beras 3 kilo, 10 kiloan, 10 kilo habis. Anak si musul, Pak, saya anaknya banyak, Pak. Ya itu 10 kilo. Tapi kalau anak memang bisa dihitung lagi. Kalau anaknya banyak bisa dihitung lagi. Maksudnya saya banyak banyak apa? Makannya banyak. Makanya kurang. Saya jamnya ben asaf karena hajatu dim ada ya. Terus kalau. Lagi terus. Wah, taruh jamaatun min a'dina jawza service fitrati ila salasati masakin awalihim dan masakin. Sekelompok dari kalangan imam kami mazhab Syafi'i telah memilih akan bolehnya memberi zakat kepada 3 orang miskin atau lainnya daripada mustahik zakat. Jadi sebenarnya mazhab Syafi'i itu bagi zakat kita itu sama dengan zakat mal. Jadi kepada 8 asnaf. Tapi kalau mazhab yang lain itu enggak, itu fakir miskin saja. Jadi mazhab Syafi'i itu memandang semua, ada horim, ada tapi lebih ada. Udah tanglet nang zakat mah cuman akan barang terus ndi. Zakat Mal dipun Zakat mal. kena barang di sini. Asal betul. Barang gua mal maksud itu zakat uang. Zakat uang bukan barang loh. Nggih. Jadi uang itu kan zakat emas ya. Uang itu emas. Uang itu emas pada. Jadi zakat itu harus sesuai dengan apa? Dengan apa yang dikati. Umpama panen pari, dia zakatnya harus beras. Nggak boleh dengan uang. Atau dia zakat uang, ya. Nah, deposit dia uang yang jadi dan apa? Jangan ganti beras. Iya. Kecuali zakat dagangan. Zakat dagangan itu bisa diganti uang. Ya dagangan kan ono pakaian, ono macam-macam. Jadi itu boleh tidak uang. Nanti di belakang ada seperti itu. Nanti kita lewat ini. Walau karena kurus, Zakat deposito pripun? Deposito uang. Jangan uang. Kan uangnya belum dipegang, masih di bank. Deposito berapa juta gitu kan bisa diambilkan apa gimana? Ya diambil dulu lah, sehingga mau dibagikan di delok rekeningnya itu jumlahnya baru gitu.
Oh, ngono setengah persennya itu, ono 1 miliar ya cukup. Ya lah, 1 miliar itu dibagi-bagi duit. Oh, dibagi beras. 1 miliar kalau beras itu enggak boleh. Kalau zakat uang ya bagi uang, zakat beras bagi beras. Kalau garapan kan zakat uang itu, zakat uang. Zakat uang. Walau kana kulul sinfin atau asal wujud masuran bisasatin faqala istighquha fil ula wala yakhusu al-masurin bisana min waktu wujud. Jika keadaan semua asap atau sebagian asap pada waktu tiba kewajiban mengeluarkan zakat masing-masing terhitung 3 orang atau kurang, maka mereka berhak menerima zakat pada masalah yang pertama, yaitu di mana terhitung atau tercatat semua asal, dan dikhususkan bagi yang terhitung pada masalah yang kedua, yaitu yang tercatat hanya sebagian pada waktu tiba kewajiban. Jadi begini ya, menghitung, saya sudah sampaikan juga, menghitung orang yang diberi zakat itu ngitungnya ketika saya kewajiban zakat. Saya haulnya 1 Januari 2025 ya. Nah, ketika tanggal 1 Januari 2025 itu saya hitung musahik yang berhak saya zakati, oh si A, oh fakir 3, miskin 3, urimnya tidak ada, oh itu tadi tidak ada, terus oh tidak ada, anaknya fakir miskin dok, ya sudah dibagi fakir miskin saja, kan tidak ada apa itu yang pernah juga nggak ada, ya fakir miskin akhirnya, fakir miskin dihitung, nah dihitung. Jadi yang dapat itu orang-orang yang ketika diwajibkan zakat itu hitung. Nah, tapi kalau setelah dihitung, kemudian besok paginya ada lagi orang datang. Nah, ini kan lain. Besok pagi orang datang lagi. Nah, ini dia penduduk mana? Penduduk asing juga, orang Tanjung Sari. Nah, ini dia tidak masuk mustahik yang kemarin. Ya boleh dibeli juga asal sudah selesai mustahik yang asli itu selesai, orang itu bisa ditambahi. Kalau kan orang kalau sekarang kok sudah habis ya, ini sudah 3, ini datang lagi. Oh, kalau saya kurangi, nanti kan mengurangi haknya ini, orangnya 3. Jadi bahasanya zakatnya banyak sekali, sehingga beberapa orang. Ini yang hitungnya 3 dulu. Sudah. Fala yadulu khudusuhinan au motin au motahdim bal haquhu bakin bihali faridau nasibul mayit liwarisi itu muzaki. Nah ini ya, karena itu tidak mudarat atau tidak menjadi halangan dengan adanya kekayaan yang baru mendadak jadi orang mampu ya, atau salah seorang di antara musahikin yang telah dicatat mendadak mati, bahkan dengan kejadian tersebut tetap sehingga di bagian musahik yang mendadak mati harus diberikan kepada ahli warisnya, walaupun ahli warisnya yang terangkat. Jadi gini, kan tadi saya katakan tanggal 1 Januari 2004 saya musahik ini, saya yang zakat ini muzaki, saya wajib zakat tanggal 1. Terus saya data, ketika tanggal 1, 2, 3, 4 saya catat namanya, ini akan saya beri si A, si B, si sini. Ketika akan saya bagi tanggal 2, kan dari bagian tidak bisa langsung kan, besoknya. Ketika besok, dadaknya orang saya catat itu jadi orang kaya. Bahwa itu orang kaya. Ya mungkin dapat warisan lah, mungkin dapat warisan itu 7 blok, kalau desa warung hektar.
itu tidak gugur haknya, dia tetap kasihkan saja atau mati. Barang akan dibagi tanggal 2 mati, wah mati. Ini tetap punya hak. Kasihkan siapa? Kasihkan kepada ahli warisnya. Walaupun ahli warisnya itu muzaki. Ahli warisnya saya sendiri ternyata. Saya ahli warisnya yang sedang zakat itu. Jadi diterimakan kepada ahli warisnya. Gimana kok bisa contoh seperti itu? Kok ada orang, berarti kan seperti contohnya bapak saya, ya kan? Bapak saya masuk tercatat dalam mustahik, ya enggak? Terus kalau ketika akan saya beri, kok terus bapak saya meninggal, kan kembali kepada saya ada warisnya. Ini contoh yang begini ini, maksudnya begini ya, orang tua itu bisa menjadi mustahik bukan karena fakir miskin, tapi karena mungkin dorim gitu loh, atau karena dia mau jihad fisabilillah, mau perang, jadi perlu kendaraan, perlu belikan kuda, itu kan mustahik namanya. Setelah akan diberi mati, kembali kepada yang memberi zakat, urimnya kuat. Tapi kalau bapaknya itu fakir miskin tidak bisa, sebab itu masuk sini, masuk kewajiban sini. Wala yusyarikuhum qadimun alaihim wala ghaibun anhum waqtal wujub. Orang yang baru datang dan orang yang gaib dari para mustahik tersebut tidak boleh mencampuri mereka pada waktu tiba kewajiban zakat. Sebab harta zakat itu seolah-olah sudah menjadi hak milik mereka. Jadi seperti tadi saya contohkan, setelah saya catat itu yang berhak tanggal 1 Januari 2025, saya catat saya ini si A si B yang akan saya beri zakat. Yang ada orang tak tahu tanggal 2 kan saya beri, datang orang lain bisa juga, tapi dari Jakarta baru datang. Nah, tidak bisa ini sudah jatahnya orang tadi. Jadi seolah-olah harta zakat ini milik mereka, jadi tidak boleh dipindah-pindahkan. Ya. Bukan miliknya muzaki, miliknya mustahik. Jadi mustahik itu ada hartanya hartanya orang-orang kaya itu ada hartanya orang mustahik. Makanya kalau tidak diberikan namanya korupsi. Jadi punya orang melarat-larat. Nah, makanya kalau ada orang yang baru datang, apalagi orang pendatang baru lain lagi, Pak. Ini sama-sama orang yang misalnya saja kalau sudah saya catat di semua mustahik atau baru datang besoknya sudah tidak masuk mustahik ya, karena sudah habis. Ini sudah hartanya sudah habis. Walaupun belum diberikan, tapi sudah habis namanya. Fa'in jatuh ala salah satin lam yamliku illa bil kismah wala juzu limalikin naqlu zakati an baladil mal walau ila masafati qalibah wala tuzi'u wala taqul qimah fi ghairi malik tijarah wala taqu ainihi fi. Fa'in jatuh, ya apabila masing-masing mustahik itu lebih dari 3 orang, orangnya banyak ternyata, orang fakir miskinnya banyak sekali, lebih dari 3. Mereka tidak berhak memiliki kecuali dengan pembagian dibagi khusus. Pemilik harta kecuali bagi pemerintah tidak boleh memindahkan harta zakat dari tempat harta itu berada walaupun ke tempat yang dekat. Pulang dari 2 marhalah dianggap tidak mencukupi dari zakat kecuali bagi pemerintah. Kita boleh memindahkan harta zakat
dari tempat asalnya ke mana saja sekitar wilayah kekuasaannya dan berdasarkan kepentingannya. Jadi tadi dua masalah ya. Masalah pertama, kalau orangnya lebih dari 3, apabila lebih dari 3, mereka tidak berhak memiliki, karena memang kemampuannya uang yang muzaki masih sedikit, paling kasih 3 orang. Kalau jumlahnya banyak ya 3 orang saja. Kemudian lagi memindahkan zakat dari desa ke desa lain, ini tidak boleh juga. Jadi sawahnya ada di Klareyan, ya harus dibagi zakatnya di Klareyan. Sawahnya di Tanjung Sari, zakatnya dibagi di Tanjung Sari. Gak boleh terus sawahnya di Tanjung Sari dibagi di Klareyan, atau sawah di Klareyan dibagi di Tanjung Sari. Jadi orang sana bisa Wala juzu lil maliki nafsu zakati an baladil mali, maksudnya gitu. Walau bila masa qoriba, walaupun dekat, Klareyan sama Tanjung Sari kan dekat, tapi nggak boleh. Orang yang sana melihat padi, dia berlihat padi kok atau padinya dibagi nang daerah lain. Wala jaful qimah, ada lagi masalah lagi. Ini yang tadi ditanyakan Pak Toibah. Wala jaful qimah fi ghairi mali tijarah wala jafu ainihi fihi. Dan tidak boleh membagi dengan harganya, mestinya membagi beras diganti duit. Ini tidak boleh juga. Kan panennya beras, terus dibagi duit. Nah, ini Lalu wala taf'ul qimah fi ghairi mali tijarah. Tapi kalau mali tijarah boleh. Kalau harta dagangan boleh diganti uang. Sebab harta dagangan kan memang uang. Ya ada dagang pakaian, ada dagang sepeda motor, ada dagang, kan tidak bisa dibagi barang, itu baginya bagi uang. Wala taf'u ainihi fihi. Kalau barang maka harus diperhitungkan dengan uang, sebab yang diperhitungkan adalah nilai uangnya. Jadi yang tadi ditanyakan Pak Toibah, yang apa namanya, yang mestinya uang diganti barang nggak boleh, yang mesti barang diganti uang juga nggak boleh. Yang sawah di tempat sana. Nah itu akhirnya terus takon itu. Sawah di tempat seno kan akhirnya dimana uangnya lah, jadi kan tidak bisa bagi kepada Uang itu boleh. ini pakai Imam Hanafi biasanya. Al-Mazhab tidak boleh itu. Nanti tidak. Nanti di belakang ada Mazhab Hanifah, Abu Hanifah ada, nanti diterangkan. Jadi boleh pindah dari Klareyan ke Tanjung Sari, ya boleh. Kalau menurut Abu Hanifah itu boleh, memberinya tidak surat 3 satu orang tok, ini kamu ya butuh ya, ini untuk kamu beli becak ya, oh ini untuk kamu sudah, kalau saya bagi-bagi nanti tidak ganggu, kalau ini bikin kamu kan kamu jadi tukang becak, tidak usah minta zakat lagi tahun depan. Mana boleh Abu Hanifah itu, Syafi'i tidak boleh, harus 3 bisa. Tapi kita lihat, kita belajar dalam Syafi'i dulu, baru nanti kita masalah ini. Nanti di belakang nih. Wa nukila ani bin Umar wa bin Abbas wa Hudzaifah radhiyallahu anhum jawaza sarf zakati ila sinfin wahidin wa bi qala Abu Hanifah. Oh ini bawa sini. Nah, saya cerita ini. Dikutip dari sahabat Ibnu Umar dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Hudzaifah radhiyallahu anhu, boleh memberikan zakat kepada satu asnaf. Jadi kepada fakir tak boleh, tak usah fakir, miskin, gharimi, ini macam-macam. Dan unggul juga boleh gitu. Jadi kalau seperti tadi ya, itu ikut mazhab Abu Hanifah aja, yang orang
Kan mestinya nggak boleh tuh. Nebas sawah itu mesti nggak boleh. Loh, kan orang jual itu harus tahu berapa kuintal jumlahnya. Oh, loh. Oh nggak tahu berapa kuintal kok ditebas no. Oh lah, gelo. Mungkin sing tuku sing gelo, mungkin sing jual yang gelo. Oh, ternyata kuintalannya apa sih lo? Sing gelo sing jual. Mana? Ternyata jual rugi tak timbang kok nggak cocok. Ah, mesti nggak boleh tuh jual tepas-tepasan itu. Mesti harus ditimbang. Mangga ya turun dulu ditimbang terus berapa sekilo. Ah itu yang betul itu. Nggak terus yang mangga sak wit itu sak mili yo. Tapi ya sak kilo piro? Ya pokoknya ini sak mili kan. Itu tidak benar itu mestinya, tidak boleh. Tapi kita sudah adatnya seperti itu. Makanya kalau kita lihat anak-anak Temboro itu, kalau jual kan tidak mau nebas semua. Kalau mau beli mangga saja ambil timbang. Biasa saya mata pelik orang. Tak film. Soalnya memang kasihan kalau ternyata rugi juga. Yang rugi yang beli ditaksir 4 kintal, misalnya cuma 3 kintal. Apa itu? Rugi. Atau yang sering rugi ya penjualnya. Ditawar cuma 20.000. Barang tidurno, berang-berang keranjang. Nggak sakit. Nggak bener itu, nggak bener. Kalau bisa kita turunkan dulu terus timbang ya. Berarti dipaneni dulu terus baru ditimbang di darat. Berapa kintal nanti jualnya kintalan akhirnya. Iya. Padahal ini nggak punya ongkos untuk panennya, ongkos si mana? Konten. Ya namanya kan mesti ada harga, ada rupa. Kalau tambah ongkos panen kan yang mesti harganya turun mana ya? Kan Boten maksudnya yang mau kangge maneni ngongkosi maling niku mboten wonten ongkose kangge panen. Akhirnya ditebaske ngoten, mboten dipanen riyin. enggak, janjinya kalau penebas itu loh Pak. Sampai panen di sini, ditimbang loh, pirang kintal loh, carane, kali ngono lah. Kali jeragane. Iya jeragane sing manen. Lah kan sampean setoran aring kono bulog piro ngene. Sekintal 500. Sampean wani niku 400 ngene kan dicipati 100 ngono. Enak ngono lego-legonan. Jadi enggak mungkin kena nimbang amanan dhewe nanggo malah kayak gitu. Nggih wis kadang ya umum ngono wis diumumake. Salah kaprah. Mau masalah umum itu terus kita ikut-ikutan semuanya. Tidak ada yang nggak bisa kita itu mengelak dari kenyataan seperti ini. Jadi kalau manin juga iso. Ongkosnya manin parah. Jadi yang nang kono nang Pak Hamid kono nang montone Dewi ngono carane langsung iki pelem iki turun di not kita kilo 3 kilo piro ngono. Era jam tablet. Wa yajuzu indahu naqlu zakati ma'al karoha ini Imam Abu Hanifah ini. Ma'al karoha wa daf'u qimatiha wa ini malik bicarah ini ya. Menurut Imam Abu Hanifah boleh memindahkan zakat. Jadi kelarian diberi daging sari boleh. Hanya saja makruh. Boleh memberikan harganya. Jadi niki dibagi duit sih akhirnya bagi nangel beras gowong kalau lucu akhirnya dibagi duit boleh memberikan harganya. Itu Abu Hanifah. Dan boleh pula memberikan zakat harta tijaro. Kalau tijaro kan tadi harusnya harganya ini boleh zakat tijaro
dikasih barangnya aja nggak apa-apa. Kelambi iki regane sampeyan iki kono kae kelambi iki tak sarung ono bukan apa. Kalau tadi kan enggak, kalau bicara harus diuangkan. Jangan dibagi barangnya. Boleh sarung separuh. Itu beda. Jadi kita punya pandangan sekarang bahwa Abu Hanifah boleh yang dikatakan Mbak Iba tadi ya boleh, akhirnya boleh banyak yang boleh. Kalau Abu Hanifah gampang, artinya lebih mudah untuk zaman sekarang itu, zaman sekarang. Abu Hanifah ini pengaruhnya di India, Pakistan, terus Turki, terus sampai Eropa sana. Abu Hanifah. Lah Imam Syafi'i banyak di Indonesia nih, Indonesia, Thailand, Malaysia Syafi'i, Thailand masih Syafi'i. Tapi kalau sudah Pakistan masih ada Syafi'inya, tapi lebih banyak Hanafi. India hampir semua Hanafi. Nah Saudi itu Hambali, Saudi itu Ibnu Hambal, mirip Syafi'i ya, Ibnu Hambal. Mesir Imam Malik malah, agak Imam Malik Mesir itu. Mesir, Maroko banyak Imam Malik. Jadi yang banyak sekarang diminati orang itu dari Abu Hanifah karena gampang anunya, dikerjakan gampang. Walau atoha ay azakata abil fitrata li kafirin auman birikun walau muba'adon muba'adon wa mukatabin aw hasimiyin aw mutalibin aw maula lauma lam yako anil zakati li anna syartul akhir al-islam wa tamal kuliah wa tumu kuni hasimiyan wa lamakun wa inna qada anhum khumusul khumus. Apabila orang memberikan zakat, ya, walaupun zakat fitrah ya, kepada orang kafir diberikan zakat ya, fitrah, atau diberikan kepada budak hamba saya, galibun hamba mubaat, ya, bukan mukatab, atau kepada keturunan Hasim, Habib ya, keturunan Muthalib, ya, Habib atau kepada hambanya Hasimi dan namanya Muthalibi, tidak jatuh sebagai zakat. Ini tidak sah zakatnya. Tidak sah. Sebab apa? Sebab syarat menerima zakat harus orang Islam dan sempurna kemerdekaannya, bukan keturunan Hasim, bukan keturunannya Nabi Muhammad, bukan Bani Hasim dan Bani Muthalib, itu bukan itu. Walaupun mereka itu sudah putus pembagian 1/5 dari penerima harta ghanimah. Jadi ini ada hadisnya. Li khabari inna al-sadaqat ay zakat inama ya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li alihi. Karena ada hadis riwayat Hakim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semua sedekah zakat adalah kotoran manusia. Dan sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi Muhammad dan keluarganya. Jadi Habib tidak boleh menerima zakat. Keturunan Rasulullah tidak boleh menerima zakat. Sebab zakat itu kotoran manusia. Kotoranku telepon orang sini suci. Jadi tidak boleh. Jadi Nabi Muhammad dan keluarganya itu oleh Al-Quran diberikan khumusil khumus. Humus apa? 1/5 dari 1/25 dari harta rampasan perang. Itu aja. Kalau tidak ada perang ya tidak ada harapan, tidak ada rampasan perang ya sudah tidak ada bagian kepada keluarga Nabi Muhammad. Wala syekhuna wa zakati kullu wajibin kan nazari wal kafaru Hirafi tatawu'i wal hadiyah. Syekhuna berkata setiap amal yang wajib, misalnya nazar, kifarat, denda seperti zakat, lain halnya dengan sedekah sunnah. Jadi tidak boleh keluarganya Nabi itu menerima
Yang wajib-wajib nazar, ada orang nazar, orang bayar kafarat kepada keluarga Habib tidak boleh. Fi khilafi tatawwi kecuali sedekah tatawwu, sudah sunnah atau hadiah itu boleh. Kalau mau hadiah, di sarung apa ada apa itu, atau ada uang itu boleh kepada keluarga Nabi. Tapi kalau yang wajib-wajib zakat, nazar, kafarat tidak boleh, haram. Mereka nggak mau kalau diberitahu, ini Pak, ini saya zakat untuk sampean. Oh jangan, saya keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Oh no. Saya punya nazar kalau lulus mau ngasih Habib ini nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh kalau nazar selain Habib. Nazar kafarat. Olah Syekhuna berkata ini pendapatnya Syekhuna, tapi mungkin ada pendapat yang lain barangkali, ada pendapat yang lain. Tapi kalau zakat mutlak, kalau Quran atau hadis sudah ada. Tapi ini yang apa? Yang nazar kafarat ini pendapatnya Syekhuna. Al-Ghani bahwa man lahu kifayatul umri al-ghalib al-asaf. Jadi tidak boleh juga zakat itu diberikan kepada orang kaya. Al-Ghani bahwa man lahu kifayatul sugi kok apa definisi sugi lah. Atau diberikan kepada orang kaya, yaitu orang yang mempunyai harta yang mencukupi seumur hidupnya yang lumrah. Menurut kaul yang lebih benar, orang yang mengatakan orang kaya adalah orang yang mencukupi harta cukup untuk biaya setahun, atau orang yang mempunyai pekerjaan halal dan layak baginya. Jadi definisi kaya bermacam-macam ya. Ada orang yang mengatakan kaya itu apa? Kaya itu ya wong sing mangan nganggur saumur urip wis cukup, rasanya nyebut gawe. Iku wis sering dirugi. Orang mana enggak? Ya enggak seumur hidup, Pak. Pokoknya hartanya dipangan setahun, jago tengok-tengok orang kerja cukup. Lalu berarti sugi. Orang mana sih ngomong? Sugi itu ya uang sing ada orang yang mempunyai harta cukup untuk biaya setahun, atau orang yang mempunyai pekerjaan halal dan layak baginya. Pegawai negeri itu kaya itu, pegawai negeri oleh gaji bulan itu kaya itu, kalau usah tidak icakan. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi definisinya bermacam-macam, tapi ya pantas semua lah, pantas semua. Orang Arab itu kalau panen apa kurma itu setahun sekali, disimpan untuk makan setahun, panen lagi tahun depan, lagi gitu. Jadi setahun sekali panennya. Juga dia orang tadi juga gitu dulu, orang tadi itu panen padi itu nggak dijual, dicari lumbung. Kalau ditutu, nak mangan ditutu, enggak, saya kira kantong sakap ya. Panen mlebu dari kantong, hari sak, lumbungan tuh. Padahal itu untuk definisi kaya itu di situ. Orang tani yang gudangnya itu tidak habis ditutu sampai setahun ya wis sugi. Amukfan binafaqatin qaribin min aslin aw far'in aw zawjin bila fil mukfa binafaqatin mutabarikin la yu'zi dzalika an zakati wala tu'adda bidzalika in kana tabi al malik aw indana istighfahum, atau diberikan kepada orang yang dicukupi nafkahnya oleh kerabatnya dari orang tua, anak, atau suaminya, kecuali bagi yang dicukupi nafkahnya dari orang yang beramal kebaikan. Jadi termasuk orang kaya itu ya orang yang nafkahnya ditanggung oleh seseorang. Jadi diberikan kepada orang yang dicukupi nafkah oleh kerabatnya.
dari orang tua atau dari anak ya, atau suaminya, kecuali bagian dicukupi ini kecuali. Jadi termasuk orang kaya itu orang yang mangalih wis cukup. Lah kalau cukup, lah kan tanggung bapane, orang sing ditanggung anake, orang sing ditanggung karo sedulure. Abu Bakar itu nanggung wong akeh iku. Abu Bakar itu. Jadi ana sedulur mbuponakan wis tiap bulan no diminta-minta ngono. Kaya wong nang pondok ngono kayak wong orang kecil. Itu kan dia orang cukup sudah gitu. Ya, makanya tidak akan kurangan sebab dijajamin oleh Abu Bakar terus. Jadi kita ini begitu kalau di antara kita, iku wong tua ku wis gak kepercayaan. Tapi anaknya sih galulan mirimi. Atau anaknya galulan dikai dicukupi karo wong tuane. Tanggung beras tuku sabun barang itu kono. Ya namanya sudah cukup ya. Punya pasif income juga. Kecuali bagi yang dicukupi nafkahnya dari orang yang beramal kebaikan, ini lain. Kecuali bagi yang dicukupi nafkahnya dari orang yang beramal kebaikan. Jadi orang lain ya, orang lain. Bukan keluarga, bukan apa. Ada orang baik, iya. Orang baik terus nyumbang terus ya. Nah ini tidak termasuk orang kaya. Kan mungkin berhenti kapan-kapan. Kapan-kapan itu berhenti orang yang mengasih ini. Sebab dia kan tidak ada kewajiban apa-apa. Kecuali kalau anak kepada bapak kepada anak. Itu kan tidak mungkin diputus itu. Mesti terus. Nah, kalau orang baik punya tetangga suki kok nikahi terus ini. Nah, itu ya bukan termasuk orang kaya yang dicukupi dia itu, walaupun ngasihnya banyak-banyak. Nah, jadi itu sebab kapan-kapan dia bisa mutus. Kecuali tidak mencukupi pemberian zakat kepada orang-orang tersebut dan tidak jatuh sebagai zakat dengan pemberian itu kalau yang memberikan pemiliknya, walaupun dia menyangka mereka itu mustahik zakat. Kalau yang memberikannya pemerintah, ukur kewajiban pemilik. Jadi ringkasnya karena itu tadi semuanya termasuk orang kaya, ya jangan diberi zakat. Kalau diberi, ya berarti zakatnya nggak sah, harus beri lagi kepada orang lain atau kepada dia. Kalau si zakat itu pada bapaknya, pada ibunya, ya diterima aja, tapi kan durung gugur, kudu zakat mana nang lain. Udah apa lagi?